105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Gimana kabar rekan FM di malam hari ini? Senang banget nih Fadli kembali hadir menyapa ruang Anda rekan FM. Tepatnya di formasi pukul 20.18 dan di program acara talk show bersama Queen Syahada Kota Padang Sidempuan. Dan di malam hari ini rekan FM telah berhadir di studio kita narasumber yang kece banget rekan FM ya. Di malam hari ini yang akan membahas tentang sesuatu hal yang sangat menarik tentunya di malam hari ini. Jadi langsung aja Fadli sapa dulu rekan FM. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi gimana tadi perjalanan dari rumah ke studio Bu? Apa sempat kehujanan gitu? Rintik-rintik sedikit. Iya, demi edukasi. Memberikan edukasi kepada. Oke deh rekan FM. Ini semangatnya Ibu ini keren banget ya. Semoga rintikan hujan yang menerpa tadi menjadi pahala ya rekan FM ya. Amin. Jadi boleh dong Bu diceritakan sedikit background Ibu atau basicnya gimana sih Bu? Saya namanya Lismawati Hasibuan. Kemudian saya dosen di UINSU Syahada Padang Sidempuan di Fakultas PB atau dia itu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan kalau home base-nya di akuntansi. Makanya untuk malam ini kita buat temanya itu yang berbau akuntansi. Oke deh, jadi ini udah dibocorin sedikit-sedikit ya rekan ya. Kita bahas tentang sedikit dengan akuntansi. Jadi apa sih Bu kira-kira ini tema kita di malam hari ini? Akibat bisnis mempunyai piutang tak tertagih. Jadi piutang itu tidak dapat ditagih. Jadi bisa lupa gitu Bu ya? Bisa dilupa-lupakan mungkin. Gara-gara bisnis gitu iya. Kalau Fadli sih udah punya catatan merah gitu ya. Iya. Udah pakai pulpen warna merah, sampul bukunya warna merah. Iya. Jadi gimana sih ceritanya rekan FM? Kok bisa ya gitu ya, kita gara-gara bisnis kita lupa nagih piutang gitu. Nanti kita akan bahas rekan FM. Di sini sebelum ke sana, Fadli tanya dulu untuk narasumber kita di malam hari ini. Apa sih yang terjadi apabila misalnya Bu kita lupa untuk menagih piutang atau tidak dapat kita tagih piutang tersebut? Sebenarnya piutang yang tidak dapat ditagih itu bukan lupa sebenarnya. Jadi? Bukan lupa, cuman dia itu debiturnya yang lupa membayar pada saat tanggal penagihan. Di situ ininya bukan sebenarnya kita lupa menagih, tetapi si debiturnya ini orang yang mempunyai utang ini yang tidak mau membayar. Oh, kayaknya pagi banget itu ya. Berarti kadang lupa tuh pinjam online ya Bu ya. Pinjam online terus sudah jatuh tempo lupa bayar. Terus sampai kena teror. Jadi ini kalau misalnya ini terjadi apa yang akan efeknya sama kita Bu gitu? Kalau lah piutang tak tertagih ini efeknya itu adalah otomatis dia itu akan mengalami kerugian. Mengalami kerugian, di mana kerugian itu nantinya akan dilaporkan di dalam hal laporan keuangan, yaitu adalah rugi laba. Nantinya di dalam hal rugi laba itu otomatis ini nantinya akan dia menambah kepada biaya operasional perusahaan tersebut. Kalau udah menambah biaya operasional, jelas mengalami kerugian. Di situ itu yang jadi resiko gitu. Iya, resikonya. Selain daripada resiko yang disebutkan tadi Bu, adakah resiko yang lain gitu? Kalau lah resikonya itu otomatis dia itu adanya kas kita kan dia pada saat piutang itu tidak dapat kita tagih, otomatis adanya kas yang terbengkalai atau dia itu yang dinamakan dengan arus kasnya itu terganggu, di mana terganggu aturannya. Misalkan piutang tersebut harusnya hari ini bisa kita dapat menagih, toh ternyata debitur itu tidak bisa atau tidak mau membayar utangnya. Mungkin dia mengalami kebakaran atau musibah, makanya dia tidak bisa membayar utangnya, otomatis kita kan dia mengalami kerugian. Pada saat hari ini misalkan itu kita beranggapan bahwasanya hari ini ada piutang yang harus ditagih, harus yang diterima. Ternyata misalkanlah dia itu 10 juta. Yang 10 juta ini hari ini bisa nanti akan dibuat untuk biaya operasional yang lain.
toh ternyata kan tidak bisa. Tidak bisa kita tagih, otomatis itu mengalami kerugian bagi kita. Tidak bisa kita lagi menjalankan kegiatan operasional lain. Oke, jadi gara-gara orang lain punya hutang sama kita, kita nggak bisa nagih, jadi akhirnya kita nggak ada modal lagi untuk melakukan usaha yang berikutnya. Tersendat. Jadi makanya arus kasnya itu terganggu. Wah, jadi ininya ya. Wah, jadi rekan-rekan yang bagi debitur atau yang suka ngutang jangan lupa dibayar ya. Jangan gara-gara kita usaha orang jadi terbengkalai gitu ya Bu ya. Oke deh, jadi itu ya rekan-rekan. Salah satu resiko udah dua sih, salah dua ya. Salah dua sih juga ya. Itu dia dua risiko yang apabila piutang tak terjadi dalam suatu usaha ya Bu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ya mengasih pinjaman juga, kayak kemarin pernah sempat dibahas juga, kalau kita memberi piutang, berikanlah kalau memang rasanya itu tak sanggup untuk dibayarkan oleh orangnya yang meminjam, ya udah anggap aja berikan secukupnya aja. Jadi kita pun nggak ikut berdosa gitu ya Bu ya. Karena kita sering kan kita bantuin orang, kita kasih orang pinjam, tapi nyatanya orangnya ini malah lebih galak dari kita. Itu yang terjadi saat sekarang, lebih sering itu yang terjadi. Ya jadi kan, daripada kita juga ngomel-ngomel, ya udah kasih aja secukupnya, ini bantuan buat kamu, udah anggap sedekah gitu aja. Waduh, jadi itu ya rekan-rekan ya, ternyata memang kalau masalah utang ini agak ribet ya Bu ya. Nggak dikasih salah, dikasih salah. Karena dia itu terkadang, jadi kalau lah di dalam hal usaha kita tidak memandang siapa pemilik, kan saya saudara, seharusnya begini, tidak bisa kalau di dalam hal usaha. Cuman dia itu mungkin dikasih potongan kah, di situ dia keringanannya untuk mungkin ada hubungan relasi gitu. Jadi paham ya. Jadi kalau misalnya kita dalam dunia usaha, jangan coba-coba ya kasih utang, mending kasih diskon. Jadi ini suatu trik dagang juga nih kita dapat di malam hari ini rekan-rekan ya, berharga banget ini ya. Oke deh, jadi itu dia ya, untuk resiko yang bisa terjadi apabila piutang tak tertagih ini rekan-rekan. Jadi di sini Fadli mau nanya juga nih Bu, bagaimana sih cara mengurangi resiko piutang yang tak tertagih dalam suatu usaha? Kalau lah kita itu mau mengurangi resiko piutang yang tidak dapat kita tagih itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu harus kita harus membuat tanggal berapa, harus tertentu. Kita melihat pelanggannya itu. Pelanggannya itu bagaimana usaha dia, jadi sanggupkah dia itu membayar utangnya sehingga nantinya itu tidak terjadinya dia kredit macet. Sedikit ya kita ini kan bahwasanya kan dia akibat piutang tidak dapat ditagih tersebut, ini kan ada hubungannya piutang utang. Istilah utang piutang ini sering kehidupan kita sehari-hari. Ini dalam telinga kita sering kita bahas piutang utang. Jadi di sini itu yang mana halnya piutang tersebut, bagaimana kita menganalisisnya itu sehingga kita bisa mengurangi kerugian piutang tersebut diakibatkan piutang tak tertagih itu. Itu makanya satu, kita harus dia itu adalah membuat DP. Jadi ada DP uang muka. Uang mukanya, sehingga nantinya ini kan udah kita berapa persen dari penjualan ini, dimana kan piutang ini timbul, harus kita tahu dulu piutang ini kan timbul dia akibat penjualan. Penjualannya ini adalah penjualan secara kredit tuh. Kemudian akibat dia itu adalah memberikan pinjaman, itu menimbulkan piutang. Jadi kan dia di sini pada saat kita memberikan pinjaman, kita harus melihat siapa pelanggan ini, siapa relasi ini. Jadi kita harus melihat di situ. Kemudian kalau udah kita lihat di sini usahanya bagaimana, kesanggupannya di dalam hal melunasi piutang tersebut sehingga tidak terjadi kredit macet tersebut. Kemudian yang keduanya itu adalah ada DP-nya. Ada DP, kemudian kalau udah ada uang muka, otomatis dia kan berapa persen lagi.
Nah, kemudian selain dia uang muka, kita harus dia memberikan diskonnya untuk memudahkan dia memberikan hal yang suatu hal pembayaran, memudahkan dia itu kecil pembayarannya, pelunasan daripada piutang tersebut akibat dia penjualan itu. Kemudian dia tentukan batas waktu piutang. Kita harus menentukan kapan dia sanggupnya. Tanggal jatuh temponya itu jangan kita membuat lama. Kalau lama dia bisa tadi dia kitanya yang salah, lupa di dalam hal menagih. Kalau dia 1 hari aja kita tidak menagih, kalau dalam usaha itu sudah merupakan kerugian. Di situ ininya ya. Jadi itu cara mengurangi resikonya Bu ya. Jadi ada 2 ya. Satu, menetapkan DP dulu agar cicilannya lebih ringan gitu ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menetapkan tanggal jatuh tempo. Kalau misalnya Bu ini apa sih resiko yang timbul dengan adanya piutang ini Bu? Itu tadi kerugian. Kerugian atas piutang. Nah, kerugian atas piutang tersebut yang tadinya kan udah kita ini kan, misalkan tadi untuk mengurangi resiko daripada piutang tersebut yang tidak dapat kita tagih tersebut itu tadi kita harus tanggal jatuh temponya harus tepat. Misalkan 2 minggu. Pada saat tanggal berapa dia? Misalkan hari ini adalah tanggal 8 ya. Tanggal 8. Ini haruslah kita tentukan kita tagih. Kalaupun si debitur tidak bisa membayar, itu kan sudah menjadi kerugian kita. Jadi kerugian ini yang akan nantinya kita, tetapi pada saat di situ aja kita mencatat itu sebagai kerugian. Kemudian pada saat itu kita mencari alasan daripada debitur tidak melunasi piutangnya itu atau utangnya itu karena apa? Mungkin ada alasan daripada debitur tersebut mengalami kebangkrutan atau kemerosotan sehingga ada efeknya dia tidak sanggup membayar cicilan atau angsuran daripada piutang tersebut atau utangnya tersebut. Kemudian apalagi mengalami musibah. Musibah ini banyak. Musibah kebangkrutan kah atau dia itu kebakaran kah, tetapi bisa dia pada saat itu debitur tidak sanggup membayar pada saat tanggal jatuh tempo, ada saatnya debitur itu menyatakan bahwa saya sanggup membayar utang saya, tetapi dia memperpanjang lagi. Jadi kayak diperpanjang temponya misalkan seminggu lagi atau 7 hari lagi gitu kan, 7 hari lagi. Tetapi pada saat tanggal 8 itu atau hari ini kita menyatakan itu sudah merupakan kerugian kita, kerugian piutang tersebut. Sehingga kalau sudah merupakan kerugian berarti kan menambah terhadap beban. Kalau sudah menambah biaya atau beban atau dia itu pengeluaran, otomatis akan mengurangi daripada laba. Kalau sudah mengurangi daripada laba tersebut, berarti akan menaikkan daripada kerugian. Waduh, jadi ini agak seram juga nih ya Bu ya. Bahkan gara-gara piutang yang tertahan, piutang yang nggak berjalan dengan lancar ini mungkin suatu usaha bisa bangkrut ya Bu ya. Bisa. Itu seringnya. Makanya kita harus menganalisis kapan saatnya kita itu memberikan piutang terhadap debitur. Kapan? Sehingga resiko piutang itu bisa diperkecil. Jadi kalau misalnya begini, sudah terlanjur diberikan, si debitur ternyata ini tidak sanggup membayar lagi, karena mungkin ada suatu hal dan lainnya dia bangkrut gitu debitur tersebut. Jadi kayak mana nih solusinya gitu Bu? Kalau tadi kan dia kan udah Ibu bilang tadi, pada saat misalkan Padli saya tidak sanggup lagi Bu membayar utang saya Bu gitu. Pada saat itu Ibu menyatakan itu adalah merupakan kerugian piutang Ibu. Tapi kan ada saatnya seminggu lagi, itu yang cerita tadi yang pertama, seminggu lagi di 7 hari kemudian otomatis Ibu menagih.
Tapi di situ juga Patri menyatakan mungkin nggak bisa lagi lah bayar ibu gitu. Kalau lah udah tidak bisa lagi dibayar, itu betul sudah merupakan kerugian total, tidak ada lagi. Tetapi kalau yang tadi seminggu lagi ya ibu gitu, minggu depannya itu ibu menagih, Patri udah kayak mana, udah bisa bayar utang, wah ini bu, yang tadinya kerugian piutang pada saat seminggu sebelumnya yang sudah lewat hari ini misalkan, itu bukan lagi dia merupakan kerugian, tetapi sudah dia diaktifkan kembali menjadi piutang. Aktif dia menjadi piutang, bukan menjadi biaya lagi. Tetapi piutang ini kan sudah termasuk aset, di mana dia itu adalah aset lancar. Yang mana aset lancar ini akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, yaitu adalah neraca. Berbeda jadinya. Kalau tadinya piutang itu tidak dapat kita tagih, pada saat itu timbul kerugian, yang mana ini akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba, yaitu laba rugi. Tetapi pada saat debitur menyatakan kesanggupannya melunasi utangnya, pada saat itulah kita sebagai debitur mengaktifkan kembali piutang tersebut. Kalau sudah diaktifkan kembali, itu sudah merupakan menjadi harta. Kalau sudah harta, berarti sudah mengurangi daripada kerugian. Ya, namun kita pada hakikatnya ya Bu ya, tetap rugi juga 1 minggu gitu. Iya. Cuma di situ makanya di situ ada kerugian biaya operasional. Kalaulah kita di dalam hal bisnis atau dia usaha, 1 hari aja atau 1 jam saja, uang itu yang tadinya kita beranggap, oh si Patri nanti bayar utangnya loh, dia janji gitu, dia janji bayar utangnya, tuh ternyata Patri enggak. Di situ kan ibu menyatakan, enggak jadi, padahal saya mau beli ini lagi, enggak jadi lagi beli ini lagi, kan itu sudah menjadi kerugian untuk saat itu. Ya benar, kalau ini ya Bu ya, di sini Patri jadi kepikiran gini Bu ya. Ini sering sih terjadi di antara emak-emak, terutama emak Patri ya Bu ya. Soalnya kan emak juga agak suka nih minjamin sejumlah uang kepada teman-temannya ya kan, yang satu server satu circle gitu ya. Setelah dipinjami, misalnya yang dipinjamkan itu adalah 2.500.000 gitu ya, dan kemudian yang 2.500.000 ini kan udah bisa beli emas beberapa ame ya. Untuk 1 minggu ini misalnya harga emas itu cuma 2.200.000. Tapi kemudian karena dipinjamin sama temen, ya kan, yang 2.500.000 tersebut, jadi rencana beli emas kan di-cancel. Ya, itu kan ada kerugian namanya. Makanya, jadi kayak gitulah istilahnya misalnya ya Bu ya, tentang kerugian si pemberi piutang itu dalam aturannya saya sudah yang mana kita kan dia emas itu adalah berhias sambil menabung. Aturannya saya bisa memakai emas nggak jadi lagi, itu kan sudah merupakan kerugian itu. Kemudian lagi kalau dari finansialnya itu bisa saja itu kan berdasarkan nilai tukar rupiah, bisa saja itu akan berubah, bisa naik bisa turun. Berarti itu bisa kita rugi, bisa laba. Tapi kalau misalnya dibelikan ke emas itu misalnya 2 minggu kemudian harga emas naik, kan rugi juga beli emas ya. Makanya di situ lebih banyaknya kerugian dia di sini. Jadi kalau misalnya ada aktiva lancar ya Bu ya. Piutang itu aktiva lancar, tetapi utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Kalau piutang kewajiban yang harus kita terima. Jadi rekan-rekan FM, itu dia ya yang terjadi, resiko-resiko yang timbul akibat adanya piutang ya. Dan apabila piutang tak tertagih juga bisa mengakibatkan bisnisnya macet ya, FM ya. Soalnya terjadi kredit macet. Banyak ruginya. Banyak ruginya. Jadi jangan, kalau mau ngasih hutang udah daripada buat sesuatu yang tidak diinginkan, memutus silaturahmi pinjam dulu 100 itu tidak benar. Daripada silaturahmi putus pinjam dulu 100 katanya, itu tidak benar karena justru itu akan memicu silaturahmi yang terputus ya. Itu dari segi apa, kita berbicara dari segi finansialnya, dari segi kekeluargaannya, mungkin dia itu kan sudah mengalami kerugian, putus hubungan keluarga. Benar-benar gara-gara 100.000.
Oke, dari Kera FM kita break dulu sejenak ya. Tadi hanya Mas Syahda Iya. yang Kera FM ya. Jadi jangan kemana-mana, kita break dulu. Jadi stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Di Kera FM kembali lagi Fadli dan Ibu narasumber kita menyapa ruangan Anda. Dan di sini Rekan FM, kita langsung aja ke pertanyaan yang berikutnya Rekan FM tentang piutang. Tadi kita udah bahas beberapa tentang piutang ya Rekan FM ya. Di sini Fadli kembali bertanya, bagaimana sih Bu bentuk dari pengakuan piutang dagang? Kalaulah piutang dagang itu diakui atau dicatat itu pada saat penjualan secara kredit. Oke. Ya, kemudian dia itu memberikan pinjaman. Kemudian yang dua inilah dia menimbulkan daripada piutang tersebut. Makanya di dalam hal kita tadi kita udah bahas dia piutang, bagaimana dia itu piutang tersebut akan menimbulkan kerugian, di mana kerugiannya itu diakibatkan piutang yang tidak tertagih tersebut. Kemudian resiko yang ditimbulkan akibat piutang yang tak tertagih itu tadi udah kita bahas juga, bagaimana dia itu arus kasnya akan terganggu. Kemudian yang kedua itu akan dia menambah daripada kerugian, juga dia mengurangi daripada laba. Tadi pada saat pengakuan piutang tersebut terjadi, misalkan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit otomatis dia piutang kita akan bertambah, kemudian penjualan kita akan bertambah. Tetapi kan di sini piutang sekarang yang kita bahas itu adalah piutangnya. Piutang usahanya, bukan dia itu penjualannya. Akibat terjadinya piutang, maka akibat terjadinya piutang itu dari penjualan secara kredit. Di situ ininya. Tetapi kan pada saat kita memberikan penjualan secara kredit ada batasnya. Ada batas, kemudian dapat batasnya itu sehingga debitur tidak sanggup membayar, makalah di situ kita menganggap piutang tidak dapat ditagih atau piutang tak tertagih kalau dia di dalam hal pembukuan atau di akuntansinya. Nah, jadi kalaulah piutang tersebut dengan dia piutang tak tertagih, kalau piutang tadi itu termasuk kepada neraca. Sama-sama di dalam hal kita bukukan di dalam laporan keuangan, tetapi beda dia. Berbeda kemana dia dimasukkan. Kalau piutang tersebut akibat penjualan itu dasarnya piutang tak tertagih itu kan dia dari piutang usaha atau dia itu piutang dagang. Nah, piutang dagang itu tadi sudah termasuk menjadi harta lancar, yang mana harta lancar ini adalah aset atau dia itu kekayaan yang kita miliki kurang dari 1 tahun yang bisa. Inilah perputaran inilah nanti dia. Kalau kita dapat menagihnya, dapat terlunasi, berarti kan dia otomatis keuangannya kan sehat. Tetapi sekarang yang tidak dapat ditagih, makanya keuangannya itu ada berdampak buruk terhadap keuangan perusahaan. Kalau sudah berdampak buruk terhadap keuangan, akan berpengaruh juga terhadap dia karyawan. Kesejahteraan daripada karyawan tersebut tidak tercapai lagi. Jadi kesehatan dari keuangan perusahaan itu akan mempengaruhi daripada kesejahteraan karyawan perusahaan atau usaha, siapa yang ada di lingkungan dari usaha itu sendiri. Oke, jadi selain dari pemilik usaha, karyawan juga kena imbas ya Bu ya? Iya. Wah. Diakibatkan kerugian tadi. Benar-benar. Jadi bisa jadi ada PHK ya Bu ya? Mungkin bisa terjadi, akan terjadi ke situ. Tetapi disitulah untuk mengurangi itu kita telitilah di dalam hal memberikan piutang tersebut. Kepada siapa kita harus menjual? Kalaulah penjualan itu secara kredit, kalau tidak bisa kan ada dia penjualan tunai. Iya benar. Ada penjualan tunai. Lakukan, cuman dia itu perusahaan jarang yang tidak punya utang, mungkin tidak pernah perusahaan itu tidak punya utang. Bahkan utang itu dipertanyakan, kenapa tidak ada utangnya di dalam usaha tersebut.
Jadi kalau tidak ada utangnya jadi mencurigakan perusahaan itu. Jadi makanya harus piutang utang harus bergandengan ini. Oke, jadi harus saling-saling ada gitu ya, harus saling melengkapi. Cuman dia itu haruslah jangan pula besar utangnya, jangan pula besar dia piutangnya. Kalau besar piutangnya dibandingkan dengan kas masuknya, itu juga mempengaruhi keuangan perusahaan, memperlambat ya perkembangan usaha itu sendiri. Oke, jadi itu dia rekan FM ya, seputaran akibat bisnis mempunyai piutang tak tertagih. Jadi kita sudah tahu resikonya dan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara meminimalisirnya rekan FM. Jadi di sini boleh nih Bu buat closing statement untuk kita di malam hari ini karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21. Bagi sahabat Raw FM, kalaulah kita di dalam hal membangun suatu usaha, otomatis itu harus memang ada piutang dengan utang. Tetapi di dalam hal pemberian piutang tersebut, kita harus tahu, kita harus membatasi bagaimana batasan daripada pemberian piutang tersebut, sehingga nantinya untuk mengurangi resiko terjadinya piutang tak tertagih. Atau dia itu harus kita batasi, dia itu berapa jumlah uang atau pinjaman yang harus kita kasih kepada debitur tersebut, sehingga nantinya itu tidak terjadi kredit macet. Itu salah satu di dalam hal mengatasi atau dia itu mengakibatkan untuk mengurangi hal di dalam hal kerugian keuangan atau dia itu operasional diakibatkan piutang tak tertagih tersebut. Nah, di situ jadi kita harus berpikir siapa dia, bagaimana usaha dia, bagaimana cara pembayaran utangnya itu atau ansurannya itu harus kita tahu. Kemudian dia jaraknya itu begini besar usahanya, kan utang ini ada dia utang jangka panjang, utang jangka pendek. Otomatis ada piutang jangka panjang, ada piutang jangka pendek. Nah, harus kita tahu dia di situ. Kita juga di dalam hal pemberian piutang tersebut lihat kondisi keuangan usaha kita. Jangan lebih besar piutang yang kita berikan dibandingkan dengan uang kas yang ada di dalam hal usaha kita sendiri. Piutang itu tidak bisa kita gunakan sewaktu-waktu, padahal di dalam hal kegiatan operasional perusahaan dikarenakan ada batas waktunya, ada tanggal jatuh temponya baru bisa kita menagih. Tetapi kalau dia uang kas yang ada di perusahaan itu bisa sewaktu-waktu bisa kita gunakan, tetapi tidak boleh terlalu besar pula uang kas dalam perusahaan itu. Nah, jadi pemberian piutang ini harus kita teliti siapa yang mau kita berikan penjualan secara kredit ini. Kalau memang dia tidak bisa kita percayakan, buat penjualan secara tunai. Kemudian untuk buat diskonnya untuk memperkecil daripada pembayaran jumlah dari penjualan tersebut, sehingga piutang kita juga akan mempengaruhi. Kalau ada potongan, otomatis piutang juga akan mempengaruhi. Kemudian kalau di dalam hal pemberian piutang tersebut haruslah kita meneliti ini bagaimana kita buat DP-nya atau uang mukanya untuk menjaga daripada keuangan kita. Keuangan ini harus dijaga. Keuangan perusahaan itu perlu dijaga, perlu dianalisis. Makanya ada seharusnya dibuat di dalam hal keuangan perusahaan itu dibuatlah dia auditnya, audit internal dan eksternal. Banyak yang dilakukan di dalam hal piutang tersebut, menjaga. Kemudian tetapi dia piutang ini juga akan menjaga hubungan relasi antara perusahaan. Jangan kita terlalu besar memberikan piutang, sehingga nanti kalau terlalu besar terjadi kredit macet, mungkin akan terjadi hubungan relasi yang kurang harmonis. Ada situ.
Oke, itu dia rekan FM ya. Closing statement dari Ibu narasumber kita di malam hari ini. Dan buat rekan FM seperti yang disarankan tadi ya, apabila memiliki usaha jangan terlalu banyak hutang dan jangan terlalu banyak memberikan piutang. Oke, itu perlu digarisbawahi rekan FM di malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau disalam-salamin nggak Bu di malam hari ini? Mungkin ada yang lagi dengar di rumah keluarga gitu. Mungkin kalau yang didengar, yang ditinggalkan anak-anak. Oke, boleh disalamin Bu di malam hari ini. Bagi anak-anak mama yang di rumah, mungkin sudah waktunya untuk istirahat atau dia itu tidur, kemudian biar bisa nanti melanjutkan aktivitasnya di besok pagi. Ditinggalkan tadi dia masih belajar untuk malam hari ini. Anak-anak mama belajar mandiri, tetapi untuk kedepannya pasti ditemani oleh mama. Ini untuk mengembangkan pemikiran. Ya, jadi buat adik yang di sana semangat gitu ya. ya. Semangat untuk anak mama. Oke, dari Rekan FM karena waktu sudah mendekati informasi pukul 21, itu artinya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda Rekan FM dan menutup program acara talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Parang Selingkuhan. Jadi di malam hari ini Fadli juga tidak lupa untuk meminta maaf apabila ada perkataan yang salah maupun yang kurang pas di hati para pendengar FM. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.